Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. 350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Dengan rentang waktu tersebut, Belanda telah berhasil memecah belah, mencerai-berai persatuan bangsa Indonesia menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak berdaya. Tidak diperbolehkan untuk berkumpul, bersatu, dan berunding untuk membicarakan keadaan bangsa. Belanda menegakkan kebijakan politik meliputi irigasi, pengairan, memperbaiki sistem pertanian, edukasi, pendidikan, memberikan pendidikan kepada pribumi, dan imigrasi, memindahkan penduduk dengan tujuan pemerataan wilayah. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntutan protes dari diterapkannya kebijakan tanam paksa yang dilayangkan oleh Van de Venter pada 1901 berupa program kebijakan moral mensejahterakan jajahan. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah, Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya gedung Stopia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa, baik di dalam maupun luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu adalah Sutomo yang mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi serta partai-partai baru. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Assalamualaikum, sugeng enjing Pak. Waalaikumsalam, sugeng rawuh Mas. Monggo dipilih-pilih dulu. Nggih Mas. Saya beli yang ini. Baik Mas. Aku ingin bisa mewujudkan keinginan mereka, membangun negeri yang satu yang merdeka. Kalau begitu saya akan berbincang dengan Muhammad Tabrani. Dia orang yang sangat tepat. Assalamualaikum Mas, Ikti Muklis. Waalaikumsalam Klis, masuk saja. Majalah ini brilian. Mereka yang ada di negeri Belanda saja masih memikirkan nasib negeri ini. Memiliki semangat tinggi persatuan untuk menunjang kemerdekaan. Kita seharusnya malu dengan DWKB. Wes, kita harus melakukan pergerakan. Iyo Mas, gagasan mereka wes api. Masyarakat negeri ini harus bersatu. Bangsa Indonesia kudu merdeka. Yang mengkono, bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan untuk membahas semua ini? Ini demi negeri kita, demi bangsa kita, termasuk demi juga kemerdekaan kita. Iya Mas, saya sangat setuju. Demi kesatuan persatuan Indonesia, organisasi harus bersatu. Wes lah kalau begitu. Nanti akan saya atur dan agendakan untuk membahas ini semua. Demi kebaikan kita bersama. Majalah tersebut berisi tulisan-tulisan yang mengangkat isu-isu perjuangan kemerdekaan Indonesia dan nasionalisme. Majalah ini menjadi salah satu media penting dalam menyebarkan informasi dan membangkitkan semangat perjuangan di kalangan remaja Indonesia di Belanda pada masa penjajahan Belanda. Majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu dan masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama
Pada 15 November 1925, mereka mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekarukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Excuse me, saya tidak sengaja. Saya buru-buru tadi. Saya harap kau tidak apa-apa. Saya pergi dulu ya. Oh kak, aku sudah belajar perkalian 2 dengan ibu. Kak Emma, itu kan makanan untuk kami. Kami sangat lapar. Erik pintar sekali ya. Iya, ini makanan kakak belikan untuk kalian semua. Dan Erik tentu saja boleh memakannya sekarang. Tapi, boleh kan kakak minta bantuan kepada Erik? Tolong ajak teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam ya. Sikap baik kak. Ayo teman-teman, kita masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di tempat ini. Kali ini saya sudah mengumpulkan perwakilan dari setiap pemuda yang ada di seluruh tanah Jawa, guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya melihat majalah dari Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda yang sedang sangat hangat dibicarakan oleh orang-orang dari sana. Dari sana saya mempunyai tekad yang sangat besar untuk bagaimana kalau kita mempersatukan seluruh pemuda dan mengumpulkan setiap organisasi agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa waktu yang lalu, saya juga melihat wajah tersebut di dalamnya, menunjukkan bahwa ada pergerakan pemuda-pemuda atau ada keinginan pemuda-pemuda yang ada di tanah Belanda untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ada pergerakan persatuan yang harus kita menjadi motivasi. Kita juga harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Dengan ini saya harap kalian juga bisa mengikuti semangat pemuda-pemuda yang ada di luar negeri sana. Benar sekali. Pemerintahan Hindia Belanda lah yang telah memecah belah kita. Namun, hal itu tidak boleh menjadi penyebab utama kehancuran bangsa Indonesia. Persatuanlah yang akan menjadi senjata kita untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka semua tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita menjadi kelompok-kelompok kecil yang lemah. Maka dari itu, kita harus bersatu, karena persatuan adalah kekuatan satu-satunya yang akan membawa kekuatan besar bagi bangsa Indonesia untuk mengalahkan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kita mengetahui bahwa persatuan adalah kekuatan, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda Indonesia untuk melawan Hindia Belanda? Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang bersifat kedaerahan. Kita harus menyamakan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama untuk melawan Hindia Belanda. Menurut saya itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan langkah selanjutnya. Benar, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda yang pertama. Sebelum itu, kita akan memberitahu kepada seluruh pemuda yang ada di seluruh Indonesia dan mengumpulkan setiap organisasi-organisasi untuk membahas tentang persatuan bangsa Indonesia, yang nantinya seluruh pemuda akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju dengan itu. Baiklah, kita bentuk kepanitiaan ini untuk membentuk dan mempersiapkan segalanya terkait Kongres Pemuda yang akan dilaksanakan kali ini. Benar, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Di dalam panitia harus ada beberapa susunan, yaitu diantaranya ada ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia lainnya. Susunan-susunan panitia disesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini, yaitu usulan saya. Bagaimana kalau ketua panitia adalah saudara Tabrani? Dikarenakan saudara adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu, dipastikan saudara Tabrani memiliki keinginan dan pemikiran yang lebih kuat tentang pelaksanaannya. Kalau begitu, saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik jikalau saudara-saudara mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara, tinggal dari Bahdar Johan, saudara
Sarbini, saudara Paul Pinantoan, dan Hamami otomatis masuk ke panitia. Siap! Baik, terima kasih kepada saudara-saudara telah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon untuk kerjasamanya. Semoga apa yang kita citakan dapat segera tercapai. Amin. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti akan saya koordinasikan kembali. Merdeka! 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 Panitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menemukan persatuan pemuda Indonesia, mendorong semangat nasionalisme dan patriotisme, serta merumuskan tuntutan dan aspirasi pemuda Indonesia kepada pemerintah kolonial Belanda. Semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air ini adalah untuk menetapkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka, pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Mak, apakah kamu mau membaca buku ini? Buku ini sangat seru. Aku membeli buku ini dibantu oleh Mas Yamin. Tidak, kau saja. Jadi, kau bilang buku ini sangat seru karena ini pilihan kesayanganmu? Tidak, Mak. Coba kamu baca buku ini. Ini sangat bagus. Aku jadi penasaran, bagaimana kau bisa jatuh hati kepada Muhammad Yamin? Dan kapan kalian pertama kali berkenalan? Waktu itu, aku hampir kehilangan nyawaku. Dan Mas Yamin membantuku. Mengambil tas milikku. Pria yang tadi? Ya. Baiklah, kamu tunggu di sini. Tasku, terima kasih telah mengembalikannya. Sepertinya kau sudah berubah. Ya, bukan apa-apa. Mari, saya antar. Saya obati. Silahkan diminum. Sepertinya lukamu terlihat sangat dalam. Bolehkah aku mengobatinya? Apakah sakit? Tidak, Dik. Apakah ini rumahmu? Ya, aku tinggal di rumah sederhana ini. Lalu apakah kau tinggal di sini sendiri ya? Tidak, aku di sini bersama nenekku. Sebelumnya, bolehkah aku berkenalan denganmu? Siapa namamu? Namaku Siti Sundari. Aku bekerja di pos kesehatan di sekitar sini. Nampaknya hari sudah mulai gelap. Saya pamit dulu. Tuan, bolehkah aku bertanya namamu? Nama saya Muhammad Yamin. Membantuku dengan secara sukarela. Aku semakin kagum padanya. Sundari,
Sekarang sudah semakin sore. Apa sebaiknya kita pulang saja? Tidak, Emma. Kita akan melihat matahari terbenam bersama-sama. Kau berbohong. Katanya kau akan membelikanku secangkir teh yang sangat wangi. Apakah kamu marah kepadaku, Emma? Sudahlah, aku ingin pulang. Aku duluan ya, Sundari. Hei, Emma, tunggu. Apakah kamu tega meninggalkanku sendirian? Hei, bolehkah aku duduk di sini bersamamu? Oh iya, silakan. Sedang apa kau duduk di sini sendiri? Kemana perempuan yang sering bersamamu itu? Tadi aku di taman ini bersama Emma, tetapi dia kesal kepadaku karena aku tidak menjanjikan secangkir teh yang dia inginkan. Ya, seperti yang kau lihat sekarang, aku sendirian di sini. Apakah kau tidak menganggap hadiahmu sekarang, Nona? Iya, terima kasih telah menemaniku. Lihat, matahari sudah terbenam. Cantik bukan? Cantik sekali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk berbicara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan hasil kerja keras kita selama ini dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Hasil rapat koordinasi pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Bahadur Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinontoan, dan materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin menambahkan jika penyampaian saya kurang? Saya ingin menambahkan, jika setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum, maka para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, ulasan, atau pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih atas penambahannya. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kemudian, kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakannya peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Kau tahu Alden, di Netherlands, aku punya seorang keponakan yang paling aku sayangi. Dan mungkin sekarang aku sedang merindukannya. Kemarin, aku melihat banyak anak-anak berlalu-lalang. Bagaimana kalau kita ke sana? Kau gila, Brian. Bos besar tidak mengizinkan kita ke tempat seperti itu. Ayolah, Alden. Kita hanya melihat dari kejauhan. Kau ini keras kepala sekali, Brian. Jika bos besar mengetahuinya, kita bisa mati. Kau takut pada bos besar? Bukannya takut, Brian. Jika kita ditangkap, bukan hanya kau yang dapat imbasnya, tapi kita semua, Brian. Please, Alden. Just once. Guys, hanya karena kau temanku, aku mengizinkan ini. Tegang, Alden. Akhirnya kita bisa keluar dari penjara yang kelam itu. Kau sangat berisik, Brian. Memangnya seindah apa tempat yang kau janjikan itu? Kau pasti akan tercengang jika kita sudah di sana. Sudah, cepat. Dan Stephen Alden, Vin jahat, Pak. Iya, aku tercengang melihat tempat itu. Kalau begitu, ayo kita masuk. Kau gila, kita bisa diusir dari tempat ini. Kau tidak berkaca siapa kita bila ada di negara ini. Ayolah, Alden. Jika hanya sebentar, mungkin tidak apa-apa. Kita bisa meminta izin terlebih dahulu. Sudah, tidak terlalu lama ya. Yuk. Pak Emma, lihat di situ ada paman tampan. Siapa ya saya? Itu Kak Emma.
kalian? Ada keperluan apa kalian kesini? Jika kalian tidak ada keperluan di sini, saya mohon untuk kalian pergi dari sini. Tenang saja Nona, kami tidak akan melakukan apa-apa. Kami hanya ingin melihat anak-anak yang sedang belajar. Tetapi, jikalau Anda merasa tidak nyaman, kami akan pergi saja. Hei, tunggu. Jika kalian hanya ingin melihat anak-anak, akan aku persilahkan. Mari. Terima kasih. Good thing I didn't know what you're doing. You think I'm stupid? I gave you 3 days to kill that woman. If you didn't do it, no. Main sir. Kill. Main. Alden, aku tahu ini mungkin berat untukku dan untukmu. Kenapa Brian? Cepat katakan. Tuan Besar mengetahui kegiatan kita tadi. Mereka mengintai kita secara diam-diam. Mereka memperintahkan kita untuk menculik Emma. Karena bagi Tuan Besar, Emma adalah musuh yang harus disingkirkan. Mereka memberi kita 3 waktu. Kita harus bergerak cepat. Mes Utara sangat jauh berbeda dengan mes kita ya Brian? Ya. Aku ada misi untukmu. Yes. Bukan headmat, Alden. Kita harus segera menghabisi wanita itu. Ikan Hebib. Kau pikir aku bisa? Hof, Mens, Deeds, Emmons dengan berdebat tidak akan terselesaikan. Jahat kelak. Oh, kita ambil wanita itu. Habisi dia sekarang juga. Kita tidak punya banyak waktu. Ikan Hebib. Dia hanya seorang perempuan biasa. Maju dan Ai. Memangnya siapa dia itu? Genafs. Kita harus segera bergerak. Tahun 1926 pembukaan Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat terlaksana dan berakhir pada tanggal 2 Mei tahun 1927. Kongres ini dihadiri oleh wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada, tetapi karena undangan yang disebarkan dengan terbatas, Kongres Pemuda pertama hanya dihadiri oleh 71 orang. Di antara undangan yang hadir itu terdapat grafis dari seorang komisaris kepala Saya setuju dengan rumusan Anda untuk poin pertama dan kedua. Namun, poin ketiga, apakah tidak lebih baik untuk menggunakan istilah Indonesia? Mengapa? Ya benar. Mengapa kita harus membawa nama Melayu? Memangnya kita malu dengan nama Indonesia? Bukannya malu, saya masih keberatan atas usulan perubahan itu. Jika Anda saja masih belum bisa menerima pendapat dari saya dan saudara Sanusi Mane, lantas untuk apa dibuatnya pertemuan ini? Sedangkan untuk mendengar semua anggota panitia ini saja Anda masih sulit untuk menerimanya. Benar, Anda sendiri saja belum bisa menerima perbedaan pendapat yang ada dalam kelompok kecil ini. Lalu bagaimana cara Anda menyatukan pemuda-pemuda Indonesia untuk melawan Hindia Belanda? Ya, benar. Dasar tidak betul. Ya sudah, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Untuk apa kita bersatu?
jika dalam persatuan itu masih terdapat orang yang keras kepala. Masuk. Permisi, ada yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Untuk Saudara Jamuluddin, bolehkah Anda meninggalkan ruangan ini? Ada perlu apa lagi saudara datang menemui saya? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda mengenai keputusan Kongres tadi. Apakah Anda tidak mau memikirkan kembali atas usulan yang saya berikan? Mohon maaf sebelumnya. Keputusan yang saya ambil adalah keputusan hasil dari semua anggota Kongres. Dengan berat hati, saya mengganti usulan Anda dengan usulan yang lain. Tidak bisa begitu. Bagaimana mungkin seorang pemimpin seperti Anda diberikan otak yang sangat dangkal ini? Apakah Anda tidak peduli dengan adanya perubahan? Apakah Anda mau seluruh rakyat Indonesia terus berada dalam keadaan seperti ini? Pemimpin tidak berguna. Memang benar tidak banyak yang dapat saya lakukan untuk negeri kita ini. Akan tetapi ada hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Adalah apa dampak yang akan terjadi ke depannya. Di sini saya hanya mencari jalan yang aman. Apa yang Anda lakukan kemari? Ikut saya keluar. Jika kedatangan Anda hanya membuat kericuhan, kita selesaikan sekarang. Guys. Oke, Mas. Bantu aku memisahkan Jamuluddin dan Muhammad Jamil. Ayo, Mas. Memangnya ada apa, Mas? Ayo ikuti saja. Jamal, apakah separah ini dampak dari keputusan yang saya ambil? Ayo, kita bawa ke pos kesehatan. Ada apa ini? Ayo masuk. Tolong bantu mereka. Ada apa? Stop. Pasangin. Kalian yang tahu nih ya yang itu. Bagaimana keadaanmu sekarang, Mas? Apakah sudah membaik? Apakah keadaannya semakin memburuk? Mari aku bantu. Kudengar kau berkelahi bersama Jamuluddin. Mengapa kau bertindak seperti anak-anak? Apa karena permasalahan rapat kemarin, Mas? Apakah dengan caramu berkelahi, semua gagasanmu akan diterima? Apakah kamu khawatir jika aku tiada, aku tidak bisa menemui kembali? Begitu kan maksudnya? kau ini sangat menyebalkan? Apakah kau tidak apa-apa? Apakah kau merasa sakit? Ini hujan. Tolong bantu ibu bersihkan beras ini. Iya, ibu. Akan aku bersihkan. Bagaimana dengan perkembangan anak-anak di kelompok belajar, Emma?
Aku juga sangat bangga kepadamu, Nak. Tingkatkan lagi ya. Baik, Ibu. Apakah kamu sudah selesai membaca buku itu? Sudah, Ibu. Bagaimana bukunya? Buku itu sangat seru sekali. Dari buku itu aku mendapatkan banyak sekali pelajaran. Baguslah kalau seperti itu. Ibu, iya Nak. Bolehkah aku meminta izin untuk datang ke perkumpulan pemuda hukum? Aku sangat berminat sekali untuk ke sana. Baiklah, jika itu keinginanmu. Hai Dewi. Hai Emma. Kemarilah duduk bersamaku. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Dewi? Aku hanya sedang duduk saja. Apakah kamu mau ikut bersamaku, Dewi, untuk menghadiri perkumpulan pemuda-pemudi? Itu terdengar sangat menarik. Boleh, Emma? Ayo, kita pergi. Ayo. Kita sudah berhasil menculik Emma. Kita harus memberitahu Tuan Basri. Ayo, segera. Biar aku saja. Halo Tuan. Bagaimana? Apakah sudah berhasil? Kita sudah berhasil menculik Emma. Baiklah, tunggu. Kami akan segera ke sana. Siap. Andrej. Misi sudah kami selesaikan. Kerja lagi. Apa yang dilakukan bos besar padanya, Brian? Aku juga tidak tahu, Alden. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan bos besar. Aku khawatir, Brian. Di mana aku? Diam! Lepaskan aku! Diam! Kau tidak akan tahu apa yang aku akan bisa lakukan padamu. Lepaskan aku! Aku tidak mau berada di sini! Lepaskan! Kalian berdua? Mengapa kalian menangkapku? Apa salahku? Aku tahu kalian orang baik. Tolong lepaskan aku! Aku tidak mau berada di tempat ini. Tolong lepaskan aku! Tolong aku! Siapa itu? Tuan, ini untuk Emma. Biar aku saja. Mengapa aku berada di sini? Bukannya kemarin aku berada di atas kursi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi mengapa mereka menyekapku? Apa yang sedang kamu rasakan di situasi seperti ini, Alden? Lalu, apa yang akan kau ambil ke depannya? Sesuai dengan perintah bos besar, Brian. Apa kau yakin dengan keputusan itu? Artinya, kau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku sangat bingung, Brian. Jika kau mau, aku bisa berbicara dengan bos besar untuk mempertimbangkannya kembali. Brian, yang terkena masalahnya bukan hanya kita. Kita akan menerima segala konsekuensi yang diberikan, Alden. Aku akan selalu mendukung. Akan kupertimbangkan lagi, Brian. Emma, kemana
ya dia? Apakah itu Sundari? Sepertinya benar. Sundari. Oh, Dewi. Apakah kau melihat Emma? Sejak pulang penyuluhan 2 hari yang lalu, aku tidak melihatnya. Tidak biasanya dia seperti ini. Apakah hanya aku saja yang tidak melihat Emma? Artinya kau juga tidak melihat Emma. Aku sangat khawatir sekali dengannya, apalagi dia pulang sendirian. Apakah sebaiknya kita tanyakan kepada warga yang ada di sana? Boleh, Sundari. Marilah. Permisi. Ada apa ini? Mengapa ramai-ramai sekali? Kami sedang mencari Emma. Apakah kalian bisa membantu untuk mencarinya? Bisa, tentu saja. Ayo kita cari Emma. Ayo. Emma, kamu di mana? Emma, kamu di mana? Permisi. Apakah kalian bisa bantu kami mencari Emma? Oh, Emma. Emma Puradireja. Iya. Nah, saya tidak melihatnya. Marilah bantu bersama kami mencarinya. Oh, ayo. Hari ini kita lepaskan wanita itu. Kita menyikap wanita itu. Dia tidak mempunyai kekuasaan yang besar untuk menyatukan negara ini. Kita lepaskan saja wanita itu. Baik. Ini sudah malam. Ini waktu yang tepat untuk aku mencari celah keluar. Sepertinya begitu sulit. Aku membutuhkan sesuatu untuk aku keluar. Ikut aku. Lama sekali kau itu. Justin. Nah. Saya ingin mengadakan kongres pemuda yang kedua. Apakah perusahaanmu sudah matang? Sudah, Mas. Saya ingin melanjutkan visi dan misi yang belum terselenggara dari kongres pemuda yang kemarin. Apakah keputusanmu sudah bulat? Mengingat kejadian yang kemarin terjadi, apakah sudah dipikirkan? Sudah, Mas. Dengan melihat kondisi kongres pertama, saya sudah terpikirkan bahwa kongres ini akan berlanjut. Peserta yang datang kemarin juga belum mencapai target kita, Mas. Itu alasan kita harus melaksanakan kongres pemuda yang kedua. Saya juga sangat kagum melihat Muhammad Tabrani yang sudah sangat baik melaksanakan kongres pemuda yang pertama. Saya ingin mengikuti jejaknya. Baiklah, saya akan menghubungi Sunarso dan Sumarto untuk menjadi penasehat di kongres pemuda yang kedua. Baik, Mas. Terima kasih banyak atas bantuannya. Usaha yang telah dirintis oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk terselenggaranya Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Sugondo terpilih menjadi ketua Kongres karena ia adalah anggota PPPI, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang merupakan wadah pemuda independen pada waktu itu, dan bukan berdasarkan kesukuan. Serta Sugondo merupakan otak dari munculnya gagasan tersebut. Sugondo Joyo Puspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Emma! Loh, Sundari, sedang apa kamu berada di sini?
Bukankah harusnya aku yang pergi ke pos tempatmu bekerja? Hei Emma, lihatlah di sekelilingmu. Kamu berada di mana sekarang? Bahkan kamu melewati posko kesehatan melebihi 200 meter. Apa yang sedang kau pikirkan, Emma? Aku bahkan memanggilmu dari tadi, tetapi kau tidak mendengarkanku. Apakah aku terlihat seperti memikirkan sesuatu? Aku rasa aku sedang tidak memikirkan apa-apa. Bahkan melewati pos tempatku bekerja saja belum. Sudahlah Emma, sepertinya kau sedang lelah. Lebih baik kita bersenang-senang saja. Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan, Sundari? Apa ya menurutmu? Hari ini aku sedang ingin memakan makanan yang manis-manis. Apa sebaiknya kita ke kedai es saja? Hari ini sangat panas dan aku rasa es adalah makanan yang pas bisa kita makan. Menurutmu bagaimana, Sundari? Ayo Emma, di sana terdapat es yang sangat lezat. Beberapa anak kecil datang ke posko mengeluh batuk karena mereka terlalu banyak memakan es. Tetapi anak kecil itu bilang kepadaku bahwa es itu sangat lezat. Jadi aku ingin mencobanya. Seperti anak-anak saja. Ya sudah, ayo. Ya. Emma, sudah lama kita tidak bertemu. Aku rindu berbincang denganmu. Karena pekerjaan kita jadi jarang bertemu. Emma, ya? Waktu itu aku telah mengobati seseorang yang terluka akibat berkelahi. Sepertinya aku tahu itu siapa. Apakah berita itu sudah menyebar luas? Tetapi ada satu hal yang kau tidak tahu. Mas Yamin memelukku dan memegang tanganku seperti ini. Apakah dia menyukaiku? Emma, mengapa responmu seperti itu? Apakah kau tidak senang melihat sahabatmu menjalin kasih? Kau ini sangat menyebalkan. Pantas saja jenderal tampan itu tidak berani mendekatimu. Melihat responmu saja, semua orang tidak berani mendekatimu. Apa maksudmu, Sundari? Hei Emma, lihatlah sekitarmu. Waktu rapat kemarin, ada seorang jenderal yang menatapmu penuh dengan minat. Siapa dia? Apakah dia seseorang yang kita kenal? Apakah kau tidak tahu? Sudahlah Emma, matahari sudah tenggelam. Sebaiknya kita pulang saja. Aku sudah lelah. Nona, Ya, ada apa? ada yang ingin kusampaikan padamu. Apa yang ingin kau sampaikan kepadaku? Kau tahu, Aldan memiliki perasaan padamu. Lalu, mengapa ia tidak sendiri saja berbicara langsung kepadaku? Karena dia tidak siap untuk menyampaikan. Mengapa ia tidak siap? Karena kita akan pergi kembali ke Netherlands. Kapan kalian akan pergi? Petang ini. Bisakah kau bertemu dengan Aldan walaupun sebentar saja? Mungkin sepertinya. Atas dasar apa kau ingin menemui? Seperti yang kau tahu, kemarin Brian sudah menemuimu dan membicarakannya semuanya kepadamu. Aku tahu, tapi aku ingin mendengarkan penjelasan secara langsung dari mulutmu. Ayo cepat jelaskan. Aku menyukaimu seperti apa yang dikatakan kemarin Brian. Aku tertarik kepadamu semenjak kita awal ketemu. Aku mengerti, tapi yang ingin aku tanyakan, apakah kau tidak apa-apa jika melepaskan? Untuk itu, kau tidak harus tahu. Yang terpenting, kau bisa selamat dan berada di sisiku. Tapi kita tidak bisa selalu bersama, Alden. Untuk itu, aku tidak bisa menjaminnya, Emma. Tapi aku akan usahakan semua itu. Kerja dari siapa sampai bisa menggodaku seperti ini? Apakah aku terlihat menggodamu sekarang? Aku mengatakan yang sebenarnya. Tunggu. Apakah kau masih marah kepadaku? Tunggu, kata siapa aku masih marah kepadamu? Hais, jadi kau masih marah, Nona? Jika seperti itu, ayo kita ke tempat yang membuatmu bahagia. Baiklah, ayo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Oh, Mas, silakan duduk. Baik. Ada perlu apa, Mas, sehingga Anda datang ke sini? Sebetulnya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, Mas. Saya serta rekan-rekan saya yang lainnya mempunyai suatu keinginan untuk mengadakan Kongres Muda yang kedua.
Saya ingin mempertimbangkan kembali agar Kongres Muda kedua ini bisa terlaksana. Saya rasa keinginan saya memang sudah sangat tepat. Saya juga ingin mendengar resum, saran serta evaluasi dari Kongres Muda kemarin, yang dimana Anda menjadi seorang wakil panitia. Saya mendukung dan setujui keinginan Anda dan rekan-rekan. Tapi ada perlu diingat, beberapa kongres pertama kemarin kita mengalami beberapa kendala. Sebelum kongres terkait surat undangan kita harus menyebarkan surat undangan itu kepada orang yang setuju. Kalau ingin melaksanakan kongres kedua, kita harus menyebarkan surat undangan tersebut seluas-luasnya supaya kongres kita semakin berkualitas. Baik, terima kasih Pak. Evaluasi kongres pertama yang belum terselesaikan seperti argumentasi Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Pembahasan itu tentang persatuan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Hal ini harus dipikirkan kembali agar tujuan kita dapat terrealisasikan. Saya sarankan Anda menghubungi Muhammad Yamin terkait permasalahan ini. Baik, saya akan menghubungi Muhammad Yamin. Terima kasih banyak Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini. Setiap kehadiran pemuda-pemuda adalah kekuatan yang sangat besar dalam terciptanya persatuan dan kesatuan. Pertemuan kali ini bukan hanya kumpulan biasa, tetapi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang obsesi atau keinginan kita untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi pilar dalam persatuan dan kesatuan nasional untuk menuju Indonesia yang merdeka. Saya rasa pembahasan pertama kita adalah untuk membentuk kepanitiaan untuk Kongres kedua yang akan kita laksanakan nanti. Tujuannya agar Kongres Pemuda kedua ini dapat kita laksanakan dengan baik. Baiklah, untuk kepanitiaan akan kita sesuaikan dengan organisasi. Dan izinkan saya untuk menyusun beberapa formatur. Apakah hadirin bersedia? Siap, bersedia. Karena saya mempunyai obsesi yang tinggi untuk persatuan dan kesatuan nasional ini, terutama Kongres kedua, izinkan saya mencalonkan diri untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua. Siap, setuju. Baiklah, untuk formatur akan saya buat. Saya harap hadirin bisa menerima itu dengan baik. Untuk itu akan saya telah lebih lanjut. Baik, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Merdeka! 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 Hei! Sudah saya ucapkan untuk tidak mengatakan merdeka. Apa Anda tidak mendengar apa yang saya katakan tadi, ha? Kenapa kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh mengatakan merdeka? Selama Netherlands masih ada di sini, Indonesia tidak akan merdeka. Apa-apa itu? Baik kalau begitu, saya tidak akan mengucapkan kembali kata merdeka. Tetapi suatu saat, bangsa ini akan mengucapkan secara lantang kata merdeka. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua organisasi yang telah hadir pada Kongres kedua kali ini. Di antaranya perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Japa, Jong Sumatera Bon, Jong Islamiten Bon, Pemuda Indonesia, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi lain yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor dirinya organisasi kepemudaan ini. Ada Budi Utomo, Sekarukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara PAN di Indonesia. Serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres kedua kali ini. Untuk rangkaian acara selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia. Juga kepada panitia yang sudah berusaha keras untuk melanjutkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin
senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Baik, saya lanjutkan. Pada Kongres Muda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hak putusan rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu kita laksanakan Kongres Muda kedua ini, dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Muda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam Kongres Muda kali ini, yaitu yang pertama setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kesatuan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh Teramulan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario. Baiklah, itu rumusan acara untuk Kongres Pemuda kali ini. Mulai detik ini, Kongres Muda kedua saya resmi buka. Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wage Rudolf Supratman. Dia mencipta sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Terima kasih para hadirin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk saudara W.R. Supratman. Lagu yang sangat indah dan khidmat. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah pada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan, pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Selamat sore semuanya, berkumpulnya kita di sini bukan tanpa alasan. Saya akan membuat sebuah keputusan yang tentunya harus dengan kesepakatan dari perwakilan anggota organisasi-organisasi yang hadir pada hari ini. Saya menyimpulkan bahwa para petugas dan penjaga Netherlands yang ada di negeri ini sudah tidak memiliki wewenang lagi. Maka bukan ranah mereka lagi untuk tetap berdiri di negeri tercinta kita ini, yaitu Indonesia. Saya setuju dengan gagasan yang diberikan oleh Muhammad Tabrani. Tanpa adanya mereka, kita bebas melakukan apapun sesuai dengan kemauan kita. Mereka juga tidak bisa ikut campur dengan tindakan yang akan kita ambil. Kalau begitu, tindakan apa yang akan kau lakukan, Tabrani? Kita bisa menemui jenderal terlebih dahulu. Setelah itu, kita antarkan mereka menuju pelabuhan. Saya setuju. Saya setuju. Mereka sudah tidak mudah jawab, Bang. Ada apa itu, Brian? Tahu ada? Siapa dia? Tidak perlu apa kau kemari? Saya ingin bertemu dengan ketuamu. Panggil dia kemari. Tugasmu di sini sudah selesai, bukan? Apa yang kau katakan? Kau seharusnya paham apa yang saya katakan. Kongres di sini sudah selesai. Kau tidak punya wewenang lagi di negara ini. Lalu, apa tujuanmu? Mengantarkan kalian pulang. Kemasi barang-barangmu. Sore ini, kalian harus segera pulang. Tadi aku melihat wanitamu dengan wajah yang sembab. Menurutmu, apa yang dialami? Ayo cepat mas barangmu, lalu beritahu yang lain. Tunggu, untuk apa semua ini?
semua ini? Ini adalah saat yang tepat untuk kita pulang, Brian. Mengapa kita harus pulang sekarang, Aldan? Ini memang sudah waktunya. Bukankah kau merindukan keponakanmu itu? Bukankah jika kita pulang lebih cepat, kau akan senang? Tapi, aku tidak pernah menyangka akan pulang secepat ini. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Apakah sanggup berjauhan dengannya? Hanya orang bodoh yang mengatakan iya. Sudah, jangan dipikirkan. Ini sudah jalan kita yang harus dilalui, Brian. Aku tahu perasaanmu. Kau hebat, Aldan. Kau dari sini, jangan balik lagi ke sini. Guna kau di sini. Pergi. Tunggu. Apakah kita bisa bertemu lagi? Tuhan, mohon pertemukanlah kembali aku dan dia di versi yang lebih baik. Aku percaya kehidupan kedua itu nyata adanya. Kami, putra Dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami, putra Dan putri Indonesia. mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Kami, putra Dan putri Indonesia. menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Tuhan hanya akan mengubah nasib suatu bangsa jika bukan dari bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Bersatulah wahai pemuda-pemudi Indonesia dan ubahlah negara kita menjadi negara yang lebih baik.